Waktu masih jualan buah sama istri saya gitu ya. Kalau saya dulu pedagang kaki lima di pinggir jalan gitu. Ketika saya jualan tapi kondisi hati saya itu nggak enak sama istri, berantem apa gitu, ngambek-ngambekan gitu. Itu anehnya yang beli juga dikit. Tapi ketika saya happy, saya bahagia, saya sama istri lagi seneng-seneng gitu, itu juga omset juga bagus. Kelihatannya kayak aneh gitu, tapi itu real terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam acara apa teman-teman? Ngeweda kepanjangannya apa? Oke, kurang kompak, di depan itu ada kamera ya. Insya Allah kita sudah bikin channel YouTube-nya. Insya Allah ini yang kedua masuk YouTube Ngeweda. Selamat datang Pak Ketua DDA. Insya Allah ini Pak Eko. Oke, teman-teman sama-sama ayo. Nah, kalau Mas Aziz bilang Ngeweda, teman-teman bilang ngebahas wirausaha di DDA to the next level. Oke, kamera udah siap ya? Siap. Oke. Kita mulai acara kita hari ini ya. Ngeweda. Ngebahas wirausaha di DDA to the next level. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini asli dari kota Samarinda, tapi dari Malang, entah dari mana ya. Tapi beliau ini terkenal sekali dulu di Evapora. Teman-teman ini suka melihat zoomnya. Nah, beliau ini adalah pendirinya ya, bersama Coach Saiful ya. Masya Allah. Selamat datang Coach Aris Diansa di kota Palembang, kota Pempek, kota Bumi Sriwijaya. Alhamdulillah hari ini Mas Aris ada mengisi salah satu tour travel ya, umroh. Tidak kita sebutkan namanya, tapi kita sebutkan Zafatur ya. Ya, Masya Allah, karena itu juga jadi tour travel kebanggaan umum Palembang ya. Terima kasih Zafatur yang sudah menyediakan memberi kesempatan untuk Mas Aris mengisi di acara ini. Mari sama-sama kita meningkatkan waktu untuk kegiatan ini. Kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar Robi Sori Saudari Raya Sirri Amri Fatul Datang Islani ya Koli. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan dulu. Ini tak boleh dilewatin karena TDA ini harus ya, wajib ada Pak Eko-nya ya. Kepada Pak Eko kami minta satu kata tentang TDA edukasi, program-program edukasi diwakilkan oleh Kak Muklis. Pada Kak Muklis kami persilakan. Siap. Dan juga teman-teman pengurus TDA Palembang, Ketua TDA Palembang, Pak Eko, kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh karena sedang sakit gigi, jadi sedikit ngomong, sedikit bicara hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara Ngewedang Jilid 3. Nah, ini acara Ngewedang sudah jilid ketiga kita. Ini adalah salah satu program dari TDA Edukasi yang dinahkodai oleh Mas Ajis Pak Sugranat. Jadi Mas Ajis Granat ini di TDA Palembang sebagai pengurus divisi edukasi. Dan alhamdulillah selama Mas Ajis menjadi divisi edukasi, acara-acara edukasi di TDA Palembang ini banyak penyegaran. Jadi banyak pembicara-pembicara baru, fresh yang kita hadirkan di acara-acara edukasi, khususnya di TDA Palembang. Jadi di TDA ini sebenarnya untuk member TDA Palembang sendiri ada 639. Cuman alhamdulillah hari ini yang hadir hampir 500. Alhamdulillah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Aris Diansa. Harusnya beliau ini hanya mengisi di Zafatur, tapi diculik sama Mas Ajis untuk mengisi TDA Palembang. Jadi terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Coach, karena di TDA Palembang ini biasa sering nodong-nodong dan culik-culik.
pembicara yang dari luar kota, terutama Mas Ajis gitu. Terima kasih, saya ucapkan selamat belajar, selamat mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Coach Aris, karena tadi siang disampaikan juga luar biasa. Malam ini saya ngulang lagi, belajar lagi dengan Coach Aris Diansa. Kayaknya materinya sama atau beda, Coach? Waduh, beda. Jadi dapat 2 ilmu malam hari ini saya. Dapat 2 ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk bisnis kita supaya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Langsung saja Coach Aris Diansa nanti akan menyampaikan lebih detail apa yang disebut dengan CRM. Nah, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih applause dulu buat Coach Aris Diansa. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak, nanti ada tanya jawab juga di akhir. Beliau ini adalah founder atau CEO Insintric ya. Dulu pernah di Palembang itu konsultannya Pak Sugeng dan Mas Aziz ya. Ya, di bocoran sama juga di kaos Nyenyes ya. Nah, alhamdulillah banyak juga di Palembang nih murid-murid beliau atau pernah ikut pelatihan beliau. Dulu ada terkenal dengan flag yang lebih menggigit lagi ya. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Kita kasih applause dulu Coach Aris Diansa. Belum. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah kami kawan yang di Palembang. Jadi kalau di TDA itu saya always yes ya. Jadi kalau TDA manggil itu nggak boleh enggak. Always yes. Terima kasih juga tadi Jawaku udah undang saya ke sini untuk sharing gitu ya. Nah, tadi awalnya sih memang saya mau membawa materi yang agak mirip dengan apa yang tadi saya sampaikan di Jawa tentang tulisan customer experience dan CRM gitu. Tapi kemudian saya ngobrol sama Mas Aziz. Mas Aziz, kayaknya sih bukan saya ingin mengubah tema gitu ya. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk TDA gitu. Dan makanya saya menyampaikan salah satu materi yang sebenarnya materi yang itu materi kami biasa di pendampingan ya, pendampingan para owner. Sebenarnya kami di Centric, salah satu perusahaan konsultan customer experience yang insya Allah pertama di Indonesia gitu. Saat ini kami mendampingi berbagai industri ya, perusahaan, rumah sakit, hotel, ada beberapa klinik macam-macam gitu di Indonesia. Dan salah satu materinya adalah salah satu materi pendampingan saya ke para business owner. Jadi kalau kami di Centric itu kami konsultan ya, kami bukan trainer. Kami lebih fokus konsultan. Kita biasanya ketika mendampingi jadi kalau misalnya nanti kalau ada saya dampingi terus kemudian di middle management di C-level itu ada tim saya sampai di front level ada yang mendampingi juga gitu. Nah, salah satu tema materi yang biasa saya lakukan untuk para business owner dan sebenarnya di sini walaupun kita nggak beda skalanya, kita para business owner yang di sini ya. Itu adalah tentang materi ini tentang conscious leadership ya. Jadi mohon maaf kalau materinya nggak sesuai dengan ekspektasi di awal ya. Tapi apa mudah-mudahan materi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah teman-teman langsung saja gini. Pernah nggak kita ketemu sama orang yang orang itu bawaannya positif atau energinya positif? Jadi kalau ada orang itu tuh kita jadi semangat, ada orang itu kita jadi kayak happy ya, ada orang itu kita feel kita jadi bagus gitu. Ada juga kalau kita ketemu orang itu bawaannya negatif ya. Kalau ada dia itu kayak kita jadi malas, ada dia itu kayak tongkrongan jadi nggak asik ya, ada dia itu kayak jadi bad mood dan seterusnya. Dan ada salah satu seorang psikolog yang namanya David Hawkins ya. Nah, beliau membuat sebuah riset selama 20 tahun ya, tentang manusia tadi. Dan beliau membagi manusia tadi itu menjadi 2. Itu orang yang punya energi yang positif, yaitu disebut sebagai power, dan juga ada orang yang punya energi yang negatif, yang masih negatif, yang itu kemudian disebut sebagai force. Saya punya banyak
pertanyaan ya, kadang dari beberapa orang dokter yang saya yang sama saya, mereka ngomong kayak gini, Mas Aris, aku punya karyawan di jumlahnya 200 karyawan, tapi kenapa ya Mas, mereka kok sulit diatur ya? Ada yang teman-teman yang punya tim kan ada sama ya, kita itu 1, 2 atau mungkin puluhan atau mungkin belasan, ratusan dan seterusnya. Nah, kita kan asalnya akan belajar bagaimana kita itu punya energi positif sehingga bisa kemudian menginfluence tim kita itu membuat suasana di perusahaan itu menjadi positif, energinya menjadi positif. Nah, teman-teman semuanya, dari selama 20 tahun itu kemudian David Hawkins membuat sebuah peta yang disebut sebagai cognitive map. Nah, ini mungkin tulisannya kecil, tapi tadi saya sudah pesan sama Aziz, Mas tolong dibagiin ininya, mapnya. Ya saya pastiin sebelum saya jelasin teman-teman sudah dapat file-nya ya di handphone biar terlihat lebih jelas. Jadi gini teman-teman, di sini ada peta kesadaran atau conscious map yang disusun sama ditulis sama David Hawkins. Jadi kita bisa melihat sini ada levelnya ada 2. Yang hijau ini itu adalah power, atau kalau anak Gen Z bilang sekarang anak-anak yang green flag gitu ya. Ada juga yang force, yang orang bilang sekarang apa? Red flag gitu ya. Yang toxic atau yang apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya ada di kolom sini ada kolom pandangan spiritual, ada kolom pandangan hidup, ada level, ada emosi, ada proses. Ya, ada bisa buka file yang dibagi sama ya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan tahu level seseorang, level energinya seseorang atau level kesadaran seseorang itu dari ciri-ciri yang ada, ya, dari ciri yang ada di pandangan spiritual, pandangan hidup, emosi dan juga proses. Saya tidak mau bahas tentang pandangan spiritual karena itu sesuatu yang tersembunyi dari dalam hati kita, nggak bisa mengadili hati seorang. Tapi kita bisa mengetahui seorang itu dari apa yang dia omongin, dan itu bisa kita dari pandangan hidupnya, dari emosi yang dia nampakkan ketika kita berinteraksi, dan juga dari proses yang mereka jalani yang kita bisa lihat sehari-hari. Nah, kita bahas yang energi yang masih negatif ya, yaitu energi yang force ya, dengan force. Kita lihat level yang paling rendah ya, teman-teman buka filenya. Level rendah apa namanya? Shame ya, level malu ya, shame atau malu. Nah, kita lihat pandangan hidupnya apa? Miserable atau menyedihkan. Jadi kalau orang di level shame, ketika dia ngomong itu dia pasti ngomong sesuatu yang menyedihkan tentang apa yang dia alami dan seterusnya. Emosinya apa? Humiliation atau kehinaan. Dari saya emosi dia merasa terhina, ketemu orang dia merasa orang itu menghina dia, memandang dia jelek, memandang dia dan seterusnya. Terus kemudian kita lihat prosesnya apa? Elimination atau peniadaan. Dia sampai di titik pengen mengeliminasi dirinya sendiri, atau mungkin orang bilang pengen bunuh diri. Jadi orang kalau sudah punya kepikiran pengen bunuh diri, di saat itu level kesadarannya di level kesadaran shame. Ya. Belum ada yang pernah di level ini kan? Sama nggak ya? Oke, ini saya cuma pengen baca cara bacanya aja, kita baca tabelnya aja seperti itu. Oke, kita lihat yang di atasnya, tapi nggak semuanya. Kita bahas yang satu lagi, grief atau duka. Ya, orang di level kesadaran grief atau duka. Kita lihat pandangan hidupnya apa? Tragic, ya, atau tragis. Jadi ketika dia ketemu sama orang, apa yang diceritakan itu adalah kejadian tragis yang dia alami. Mungkin dia kehilangan orang yang dia cintai, ya, mungkin orang tuanya kecelakaan, apa yang dia kalau ingat itu dia selalu berduka dan seterusnya, dan dia selalu secara nggak langsung ketika ketemu orang itu dia akan menceritakan itu gitu ya. Terus kemudian emosinya apa? Regret atau sesal, ya, dia merasa menyesal dalam hidupnya dengan penyesalan yang mendalam terhadap kejadian tadi itu. Dan kemudian prosesnya apa? Respondensi atau kemomongan. Nah, dia terlihat kesehariannya itu orang yang murung terus, ya, orang yang murung terus. Ya, itu gambaran orang di level kesadaran
grief atau Sama ini juga. Oke, di atasnya ya. Orang di level kesadaran apa? Fear atau ketakutan. Ya, dan ini yang biasanya banyak menimpa ya karyawan kita, terutama para Gen Z. Itu banyak yang berada di level kesadaran fear ini atau ketakutan. Kita lihat pantang hidupnya apa? Frightening atau menakutkan. Orang seperti ini adalah orang yang sulit untuk membuat keputusan dalam hidup. Jadi dia takut kalau bikin ini, takut nanti gimana ya. Nanti aku takut kehidupanku nanti ke depan seperti apa ya. Ya, aku takut nanti mungkin kalau udah berkeluarga nanti keluarga seperti apa. Dia selalu frightening, dia selalu ketakutan seperti itu. Emosinya apa? Anxiety. Di sini ada yang ngalamin anxiety. Kalau tidur itu kalau habis sisa nggak bisa cepet tidur tuh pasti kebayang apa, akhirnya scrolling TikTok, scrolling reels sampai jam 12 malam, terus agak sedikit insomnia yang gitu ya. Itu ciri-cirinya orang di level kesadaran fear. Kemudian kita lihat prosesnya apa? Withdrawal atau penarikan. Pernah nggak kita ketemu tim atau ketemu teman yang dia itu kalau kita kasih tugas atau apa dia langsung withdrawal, dia menarik diri gitu. Pokoknya kan saja intinya, si Sarah, kamu jadi supervisor yang, aduh jangan Sarah deh kak. Jadi itu otomatis dia melakukan itu, ya, itu langsung withdrawal. Atau kalau dapat tugas, dia mau gini, dapat tugas ini, tolong dong ditemenin siapa gitu, aku nggak bisa kalau sendirian. Saya pernah ngalamin punya tim kayak gitu. Ada juga kalau punya tim yang nggak pede, yang dia insecure, yang apa gitu ya. Nah itu sebenarnya dia berada di level kesadaran fear, ya seperti itu. Nah teman-teman, jadi gini, ketika kita menemui masalah-masalah dalam kehidupan, ya, dalam pekerjaan, keluarga, apapun juga, itu masalahnya kayak rumput ya kayak. Jadi dia tumbuh, kita potong, tumbuh lagi, kita potong, tumbuh lagi. Ya, kenapa? Karena akarnya masih ada. Dan kalau kita nggak nyambut akarnya itu, ya kita motivasi model gimana, kita training model gimana, kita dorong dia model gimana, dia tidak bisa berubah. Karena akarnya belum kecabut. Ya, ketika akarnya kecabut, masalah selesai. Ya, masalah selesai. Insecure-nya itu akan hilang. Atau mungkin anxiety-nya juga akan hilang ketika akarnya itu kecabut. Masalahnya itu tidak terjadi saat ini. Ya, jadi ketika kita kasus ini bukan masalah itu ada 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan lebih 20 tahun yang lalu ketika dia masih SD kelas 1 itu dia masih apa ya inner child atau macam-macam yang peristiwa-peristiwa yang dialami yang kemudian menjadi akar kesadaran ketakutannya dia gitu. Dan itu kalau dicabut itu selesai masalah. Ya, sesederhana semudah itu secara teori seperti itu. Ya, oke, kita bahas yang di atasnya ya. Apa level desire? Ya, orang di level desire kita lihat tanda hidupnya itu apa? Apa? Disappointing, mengecewakan. Ya, pernah nggak ketemu sama orang yang kalau kita berbeda pendapat sama dia atau keinginan dia nggak dituruti, dia ngambek, dia baper, dia ya pokoknya kecewa gitu. Ya nangis ya ciri-cirinya. dan lucunya kadang orang-orang seperti ini ya, mereka itu kecewa bukan karena kita berbuat kesalahan, tapi dia kecewa karena kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, orang seperti ini dia berada di level desire. Ya, dan biasanya orang yang seperti ini ciri-cirinya ketahuan. Ya, ciri-cirinya itu dia sering melakukan namanya guilty trap atau jebakan rasa bersalah. Contoh nih, ya habis kerja temen nanti kita ngopi-ngopi yuk kafe di apa namanya di Utopia yuk gitu. Terus kemudian temennya ngomong gini, aduh mohon maaf ya aku nggak bisa ikut, kayaknya aku ada acara sama keluarga. Pas dia ngomong gini, kamu sekarang udah berubah ya, nggak kompak kayak dulu lagi, kamu sekarang nggak. Dia bikin jebakan rasa bersalah kepada temennya. Ya. Padahal temennya salah enggak? Nah itu ciri-ciri orang di level desire dan orang seperti ini di keadaan tertentu dia menjadi toksik di perusahaan. Ya, makanya ini sebenarnya pendekatan sebenarnya bukan saya bukan psikolog. Ini pendekatan ketika kita ngomong bangun tim seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui tim itu seperti apa. Oke, kita lihat di fungsinya apa?
craving atau mendambakan. Kata-kata yang sering keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata pengen. Ya, kalau ketika temannya apa, oh, aku pengen gitu, aku pengen ini, pengen, kata pengen itu selalu sering keluar dari mulutnya, gitu ya. Temannya ke Korea gitu, oh, aku pengen Korea, gitu ya. Aku pengen punya suami yang kayak opa-opa, istilahnya gitu. Kata pengen itu ya begitu berasa terhadap sesuatu gitu. Ya, tapi masalahnya kita lihat prosesnya apa? Enslavement atau apa? Perbudakan. Orang seperti ini dia bisa memperbudak dirinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, maka biasanya orang yang kejebak pinjol, orang yang sering ngutang, gitu ya, itu dia berada di level kesadaran desire. Dia tahu kok konsekuensinya pinjol itu apa. Dia tahu kok, oh kalau aku bisa pinjol nanti aku akan diteleponin saudara teman-teman aku akan dipermalukan. Dia tahu, tetapi hasratnya, desire-nya itu ngalahin itu gitu. Ya. Makanya kita sering ketemu sama orang. Ya, saya pernah ketemu sama orang. Kesini ngutang, kesana ngutang. Ya. Dan diomongin itu nggak sadar-sadar karena memang itu pikiran bahwa kesadarannya dia di level itu gitu. Ya. Pernah ketemu orang seperti itu? Dan orang seperti itu paling gampang nangis. Ya, lebay terhadap ini gitu ya, overreacting ya terhadap masalah. Dan ingat teman-teman ya, nangis itu bukan sadar kebenaran loh. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran, saudaranya Yusuf setelah nyemplungin Yusuf ke sumur, mereka ngadu bapaknya sambil menangis gitu. Akhirnya tangisnya itu bukan sebuah bukti, sebuah kebenaran ya. Dan dia biasanya drama berseri yang kayak gini. Kalau di perusahaan, di tim itu dia paling bikin kayak drama queen macam-macam kayak gitu. Itu orang seperti biasanya dia level bisa paham ya. Oke, kita lihat dia di atasnya lagi. Level apa? Anger atau marah. Ya, orang di level anger atau marah. Dan orang seperti ini kita bisa melihat pada hidupnya seperti apa? Anak domestik, dia bermusuhan. Beda masalah sedikit bermusuhan. Beda apa ya? Nggak sesuai dengan apa yang diinginkan bermusuhan. Ketemu teman yang nggak sesuai dengan yang diinginkan bermusuhan. Gampang banget bermusuhan. Dia jalan ke timur musuhan sama orang, konflik sama orang. Jalan ke barat konflik lagi, jalan ke selatan konflik lagi, utara konflik lagi. Dia jongkok aja, dia jongkok lagi. Sebenarnya guyonan seperti itu ya. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mereka itu berada di dalam kesadaran anger. Ya. Terus kemudian emosinya apa? Gampang benci sama orang. Ya, kan kita heran ya. Orang ini kok segitunya ya? Ya gitu aja kok ngomongnya kayak gitu. Karena kita orang yang temperamen kayak gitu ya. Terus kemudian prosesnya apa? Aggression atau menyerang. Dia kalau berbeda pendapat yang diserang kan individunya. Contohnya ketika meeting atau rapat, ya mungkin pendapatnya nggak dipakai, dia marah. Lalu dia ngomong gini, kamu ingat nggak 3 tahun yang lalu? Ya kita pernah pakai caramu, ternyata gagal, fail. Jadi yang diserang personalnya, bukan topiknya gitu. Nah orang-orang seperti ini karena apa? Dia punya anger yang harusnya dia ending, harusnya dia selesaiin. Jadi saya pernah assessment ya, biasanya kalau di pendampingan saya mengassess para usernya. Jadi ada salah satu dari rumah sakit gitu, beliau itu cinta saya, Mas Aris. Jadi kayak aku deh Mas, aku kok gampang marah ya Mas ya. Karena aku tahu kok timku di sini ini anggap aku kayak toxic di sini gitu ya. Aku ngerti kok mereka benci sama aku, gak suka sama aku. Tapi kadang aku juga ngerasain kenapa yang bisa marah gitu ya. Harus beda begitu amat gitu ya. Karena aku gak bisa kontrol emosiku Mas. Ya sebelum ngatakan seperti itu. Kok kepalanya dibawa ke kantor loh. Ya kecuali kemarin ditinggal di rumah ya, dia datang kantor tanpa kepala gitu baru bisa. Ya nggak bisa, itu suatu yang nonsen ya. Ya ninggalin kayak gitu nggak. Itu karena apa? Jadi sebuah level kesadaran seseorang gitu. Ya, oke, kita bahas yang di atasnya ya. Ini cuma sekedar bacanya aja teman-teman ya. Nanti informasinya akan kita tahu gimana sih naikin menyangkut akarnya itu gimana. Oke, kita di atasnya. Nah ini level kesadaran yang masih pos tapi yang paling tinggi itu apa? Pride.
ya orang yang pride atau orang yang Double bangga MC. diri atau orang yang Sampai situ sombong. gua ada tak suara. Kita lihat pandang hidupnya apa? Demanding atau banyak tuntutan. Orang kalau dia pride, dia sombong, ya dia itu banyak banget tuntutannya. Aku mau kayak gini tapi asalkan, jadi selalu ada syarat, selalu ada ketentuan yang berlaku ya. Dia selalu menuntut begini, menuntut dipuji, menuntut diapresiasi, macam-macam seperti itu. Terus kemudian emosinya apa? Skor atau hinaan. Orang seperti ini gampang menghina orang yang ada di bawahnya, yang nggak mau mendengar timnya, ya nggak mau mendengar orang di bawahnya, dia egonya tinggi banget, gitu ya. Terus kemudian dia hanya mendengar orang yang di atasnya. Ya. Saya ngomong gini karena saya dulu juga pernah kejebak di level ini dan lama berkembang di sini teman-teman, makanya hafal banget cara-caranya gitu kan, hafal banget bukan caranya, hafal banget perilakunya seperti apa gitu. Jadi dulu saya tuh bebal banget, ya bebal banget, sombong banget, egois banget. Bahkan ibu saya tuh beberapa kali tuh pengen minggat dari rumah, padahal saya salah satunya nggak betah hidup sama aku karena saking keras kepalanya aku itu. Dulu kalau ada kayak workshop seminar, ya saya dengerin pembicaranya. Tapi yang aku dengerin itu aku cari-cari di mana kesalahannya. Terus kemudian ketika ada kesempatan tanya jawab, aku angkat tangan dan kemudian yang titik-titik kelemahan itu kemudian aku tanyain, aku debat, karena sampai aku debat. Semenjengkelkan itulah saya dulu. Untuk teman-teman ketemu sekarang udah agak mending ya. Nah, saya juga orang-orang ciri-ciri seperti ini, orang seperti ini akan sibuk dengan masalahnya sendiri. Ya, kalau dia suami, maaf, ya kan saya juga suami ya, paling sulit mendengar omongannya istri. Ya, karena bagi dia, ya yang penting ada urusanku. Ya, dia ada skor. Dulu saya kalau diajak ke karib kerabat ya, ke keluarga di kampung, itu kadang malas. Karena apa? Aku nanggap kalau ngomong sama Pak Di Budi, ngomong sama sepupu, aku kayak gak nyambung gitu, ya. Apa sih? Aduh kayak mereka kayak gak jelas banget omongannya gitu ya. Saya dulu seperti itu, ya. Paling sulit mendengar orang lain. Dan kalau saya mendengar orang lain, itu mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk memahami. Itu orang-orang di level pride, gitu ya. Kita lihat prosesnya apa? Inflation, ya. Inflation itu dia lebay, kalau cerita apa dilebih-lebihkan, ya. Dan kata-kata yang paling sering keluar dari mulut yaitu kata-kata aku. Ya. Wah, ini kalau aku nggak handle gini, ini kalau aku nggak yang ngerjain gini, padahal yang ngerjain sama timnya. Ya, tapi tim tadi nggak mendapatkan jatah kemegahan, jatah keberhasilan, jatah kesuksesan karena semuanya harus larinya ke aku. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita tahu ciri-ciri seperti ini, ya kita memang nggak bisa mengadili hati orang-orang. Ya, hatinya sombong kita nggak tahu, tapi kita bisa melihat dari apa yang dia ucapin, apa yang dia lakuin. Dia selalu by influencer. Ya. Dan orang seperti ini, kalau di perusahaan, ya kadang menjadi toxic banget, ya star syndrome banget orang kayak gini. Dan itu kadang-kadang bikin motivasi tim itu malas. Kenapa? Dia selalu mendominasi. Tetapi teman-teman, kalau saya ketika melakukan pendampingan ke banyak perusahaan, lebih suka ketemu sama orang yang pride daripada orang yang same gitu. Karena energinya lebih enak, lebih gede kan, tinggal dikit lagi naik ke power kan gitu ya. Artinya kalau saya bayangnya kalau saya meng-coaching tim yang semuanya pada pengen mau bunuh diri kan juga bukan gitu ya. Mending yang sombong ya. Tinggal kemudian dia disadarkan, ya dia disadarkan untuk dia naik ke level di atasnya atau di level power. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman kita bahas sedikit yang power ya, orang di level force atau negatif, apakah dia nggak bisa sukses? Bisa. Orang sombong itu bisa sukses, orang anger bisa sukses, orang desire juga bisa sukses, tapi energinya negatif. Ya, energi negatif banget orang seperti itu. Ya. Oke, kita lihat orang yang di level power. Yang paling bawah, energi yang paling lemah yang di power
Tapi walaupun bagus, tapi ini positif ya. Ya karena dia ada power, dia positif. Itu ada courage. Ya, dia adalah orang yang berani. Ya, dia adalah berani. Kenapa? Dia berani untuk mengakhiri atau mencabut akarnya. Dia berani untuk meminta maaf. Dia berani untuk kemudian memaafkan orang lain. Ya, karena gitu teman. Ketika orang itu punya masalah, ya ketika orang itu punya masalah, banyak orang ketika ingin berubah itu maunya bikin perubahan. Padahal enggak. Sebenarnya orang itu kalau ingin bikin perubahan yang harus dilakukan pertama kali, dia harus mengakhiri sesuatu yang nggak relevan untuk perubahan yang dia inginkan. Ya, harus ending, harus losing, harus ngalah atau letting go, harus melepaskan. Kalau itu nggak di ending, ya dia nggak akan bisa berubah. Nah, orang di level courage artinya dia berani ngaku kalau aku sombong, dia berani ngaku kalau aku itu egois gitu ya. Dan akhirnya apa? Pada hidupnya itu menjadi visible atau layak. Dia merasa cukup di dalam kehidupannya. Udah menemukan titik cukup dalam kehidupannya. Ya, kemudian secara emosi dia affirmation, dia sudah mulai teguh, dia sudah mulai stabil, dia sudah mulai nggak apa ya orang Jawa bilang nggak kemurusu, nggak gampang apa gitu ya. Secara emosi dia udah kokoh gitu ya. Terus kemudian secara proses dia empowerment, dia mulai memberdayakan dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia mulai belajar, dia mengakui kesalahannya untuk kemudian menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Ya. Tetapi orang yang masih di level courage itu udah positif tapi belum punya kekuatan yang kuat untuk bisa menginfluence orang lain. Maka dia harus kemudian menaikkan level energinya. Ya. Di atasnya lagi itu ada neutrality ya atau kenetralan. Ya, kalau orang di level neutrality itu kita lihat pandang hidupnya apa? Satisfactory atau memuaskan. Dia bersyukur banget dalam kehidupan. Ya. Terus kemudian emosinya apa? Trust. Dia orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau Anda punya uang 1 kilogram emas, dititipin ke dia tuh merasa aman, kayak dia nggak akan amanah gitu ya. Dia pasti akan amanah gitu. Dan kemudian prosesnya apa? Release notice dulu. Jadi kalau ada kegagalan, dia juga nggak kecewa banget, ya nggak gampang nyerah. Kalau berhasil juga nggak terlalu euforia, ya seperti itu. Nah di atasnya lagi ada namanya willingness atau kerelaan. Ya, pada hidupnya itu dia hopeful, penuh harapan. Jadi bukan lagi urusan dia pribadi, dia sudah punya harapan untuk orang lain. Ya, sudah mulai ke ngomongin umat, mulai apa gitu ya. Dan kemudian emosinya justru lebih optimis dan prosesnya dia intention selalu punya maksud baik dan seterusnya. Nah teman-teman semuanya, yang membedakan antara mungkin ngomong mas saya kalau gitu orang power nggak punya keinginan dong. Nah ini salah. Jadi kalau orang masih default itu yang ada itu ambisi. Orang kalau masih ambisi, orang lain akan melihat itu ambisi lu. Aku akan ngikutin lu kalau aku punya dapat keuntungan dari lu. Tapi kalau orang di level power itu namanya determinasi, ya. Dan itu yang bikin orang lain ngikut dia, karena dia tahu, ya, dia punya keinginan gede, tapi dia tahu itu bukan untuk self orientation dia, tapi menjadi hopeful, menjadi harapan bagi orang lain, untuk orang lain, untuk umat, untuk tim, untuk macam-macam gitu. Nah orang seperti itu energinya akan lebih gede. Nah biasanya kalau saya ngomong leader ke klien-klien itu sampai di level willingness udah bagus, ya. Itu kalau kita punya kepala toko, kepala cabang yang dia sudah atau manajer yang dia udah willingness, ya, yang dia sudah apa namanya sudah selalu punya niat baik, masih baik, maka energi di perusahaan itu akan bagus, ya. Ya teman-teman, saya pernah ada satu klien ya martabak di mana? Di Kalimantan Selatan. Nah, satu cabangnya dia itu yang perform nggak perform banget. Ternyata betul ada orang yang toksik banget. Ingat ya, orang yang toksik itu belum tentu toksik, tapi orang toksik pasti pos. Ya. Nah ada orang yang toksik banget di situ, dan ketika itu dieliminasi, dideteksi, yang terjadi itu omset itu langsung naik setengah per outlet per malam gitu yang kebabnya itu. Ya, kenapa? Karena ketika ada orang tadi itu, seorang sebaik apapun di situ itu jadi males. Kenapa? Karena ada si toksik tadi itu. Ya, ada orang dengan energi negatif tadi itu.
Saya merasakan banget ya dulu waktu masih jualan buah sama istri saya gitu ya. Kalau saya dulu pedagang kaki lima di pinggir jalan gitu. Ketika saya jualan tapi kondisi hati saya itu nggak enak sama istri, berantem apa gitu, ngambek-ngambekan gitu. Itu anehnya yang beli juga dikit. Tapi ketika saya happy, saya bahagia, saya sama istri lagi seneng-seneng gitu, itu juga omset juga bagus. Kelihatannya kayak aneh gitu, tapi itu real terjadi. Ya sama. Jadi kalau cabang ini namanya Mas Aziz di Bakso Gerandi ya. Kalau cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu orang-orang di situ positif, itu pasti omset juga akan ke bawah gitu ya. Dan itu mungkin kayaknya nggak ilmiah banget sih Mas Aziz, kayak aneh, abstrak, mistis gitu. Tapi itu real terjadi yang kayak gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas yang dalam lagi di atasnya ya. Mungkin kayak ini kalau ada batas kuning ya. Kalau kuning itu kalau dari courage ke willingness itu kayaknya gampang. Tapi kalau mau naik ke atas itu agak berat. Ya. Dan prosesnya itu transcendence gitu. Jadi saya ada satu klien, dia pernah kena masalah pajak, denda pajak 2 miliar. Habis itu di waktu yang hampir sama tim finance-nya itu fraud 400 juta. Ya, ternyata ketika di sidang ya tim tadi itu, ya dia nggak bisa ngelak, terus dia ngomong gini, udah aku maafin kamu, aku nggak nuntut kamu, aku nggak akan menjarain kamu, ngelaporin kamu ke polisi, nggak usah minta ganti rugi. Salahnya cuma satu, kamu minta maaf ke orang-orang di perusahaan ini dan janji bahwa nggak akan ngulangi di perusahaan yang lain. Nah itu teman-teman yang lain kira-kira terima atau enggak Pak? Nggak terima. Gue enak banget bos gitu-gitu deh. Nah itu karena apa? Karena orang di level itu prosesnya apa? Prosesnya apa? Transcendence. Di luar nurul orangnya gitu ya. Kita nggak sanggup sampai di level sana gitu ya. Ya, ini kalau istri kalau punya suami di level ini seneng gitu. Dia kalau dia ngamuk-ngamuk gampang dimaafin, nggak gampang emosi dan seterusnya gitu ya. Kalau tahu gitu saya ikut korupsi kemarin ini. Berarti desire ini. Oh iya. Ya itu memang energinya beda gitu ya. Dan orang semakin tinggi energinya, daya pengaruhnya itu akan semakin kuat luar biasa. Saya nggak ngomongin agama ya. Seorang Mahatma Gandhi, ya Mahatma Gandhi yang dia kurus kering, ya badan juga nggak dia bukan orator seperti Soekarno. Tapi ketika dia ngomong ke orang di India, udah kita bikin gerakan Swadesi, ya boykot seluruh produk Inggris. Itu yang membuat Inggris kalang kabut dan kemudian sampai memerdekakan India dari omongan seorang Mahatma Gandhi gitu ya. Nah, nanti kalau ada orang di level love itu keren banget ya. Love itu emosinya dia reference, hormat. Jadi dia kalau ketemu sama Pak Jokowi sama ketemu sama tukang rumput di sana gitu ya, itu rasa hormatnya sama. Itu kalau orang di level love. Di atasnya lagi ada enlightenment, itu yang paling puncak, itu kayak para nabi dan seterusnya. Saya nggak bahas yang di atas gitu ya. Cukup minimal sampai di balance tadi itu. Oke, next Mas Aziz. Nah, kenapa saya tadi baca tentang conscious map tadi itu? Supaya kita memahami ya. Bukan untuk memahami orang lain, yang pertama untuk memahami diri kita sendiri. Jangan-jangan kita di level mana? Ya, kenapa kita susah ngatur tim? Ya, kenapa kita gampang uring-uringan? Kenapa kita gampang panik ketika kita berbisnis? Ya, kenapa kita bermasalah dengan keluarga, dengan istri, dengan siapapun juga? Bisa jadi itu kayak rumput tadi itu. Bisa jadi karena ada akar yang belum diselesaikan, yang belum di-endingkan. Dan kalau kita bisa mencabut akar tersebut gitu ya, itu kita langsung naik energi kita. Dan ketika energi kita naik, ya itu kita gampang banget untuk kemudian mimpin tim dan seterusnya, ngembangin bisnis, ya level kita akan berbeda. Ya makanya materi tadi sebenarnya adalah materi untuk para business owner, untuk teman-teman bisa menaikkan energinya. Nah, teman-teman, ada rumus untuk kita bisa ningkatin conscious leadership. Ya, rumusnya ini. Jadi, rumusnya adalah conscious leadership itu meaning dikalikan dengan retorik dibagi sama ego. Semakin dalam meaning kita terhadap sesuatu, maka energi kita akan semakin gede. Semakin bagus, semakin indah retorika yang bisa kita lakukan, itu energi kita juga semakin gede. Dan semakin kecil ego pribadi, self orientation kita, itu energi kita akan semakin gede. Ya, ini rumus-rumus dasar kalau kita pengen menaikkan energi. Nah,
meaning itu apa sih? Ya, meaning itu adalah pemaknaan terhadap keadaan. Itu meaning. Ya, itu meaning. Jadi kemarin waktu saya ngisi di Lombok, jadi saya diundang seminar pajak. Ya, kan masalahnya kayak ini teman-teman pengusaha para business owner ini perlu materi ini mas, karena mereka stres kena pajak nih, apalagi pajak itu mau naik ya. Jadi yang hadir itu puluhan, kayak 100 lebih pengusaha yang mereka itu semua bermasalah sama pajak gitu ya. Jadi wajahnya cuma wajah-wajah yang semrawut semuanya gitu ya. Bercanda-bercanda. Nah, waktu itu ada salah satu tim finance mereka yang bertanya kepada saya, tapi lucunya dia nggak bertanya masalah pajak, ya masalah yang perusahaannya kena pajak enggak, tapi dia tanya masalah pribadi dan beliau, Mas Aris bisa nggak aku curhat masalah pribadi? Waduh, ini di tempat umum ratusan orang itu di ballroom gitu. Ya udah nggak apa-apa mbak gitu ya. Mas gini mas, aku kan dulu waktu SMA punya pacar nih mas. Waduh pacar. Oke, nah habis aku lulus SMA mas, aku kerja. Ya, pacarku kuliah mas, dan aku bantu pacarku gitu. Nah, janjinya nanti ketika dia lulus kuliah, dia bekerja mau nikah sama aku gitu. Makanya aku bantu dia waktu aku kerja, aku bantu dia. Ternyata mas setelah lulus kuliah, ya dia dapat kerja, dia nikah sama orang lain gitu. Aku marah mas, apalagi setelah tahu dari temennya ya bahwa ternyata dulu itu aku cuman dipelorotin mas. Jadi kalau dia mau jalan sama selingkuhannya, ceweknya, pacar gelapnya gitu, dia minta uang ke aku. Dia ngomongin bahwa ini untuk biaya kuliah macam-macam gitu. Jadi sampai dia nyebut, berarti nggak setiap kebaikan itu dibalas sama kebaikan ya mas gitu ya. Jadi dia ngomong sambil nangis ya, biasa cewek kan marah gitu ya. Terus saya tanya, Mbak, oke, saya tanya, Mbak, mau nggak nikah dengan laki-laki model, mau ngomong mau kondo kok nggak enak ya, model kayak gitu mau nggak gitu ya? Ya enggak lah, mau brengsek bajingan, macam-macam dia keluar kata-kata saking marahnya dia ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Allah melindungi sampean untuk tidak menikah dengan laki-laki brengsek seperti itu, Anda harusnya sedih atau Anda harusnya bahagia? Dia mikir, iya ya, gitu ya. Nah, ini contoh ketika dia telah mendapatkan apa meaning, ya. Ini contoh ketika mendapatkan meaning. Jadi, ketika orang itu punya respon terhadap meaning, ya terhadap permasalahan, maka energinya akan gede. Ya, dia akan gede. Dia tahu makna hidup. Dia tahu meaning dia menjadi pengusaha itu apa. Dia tahu meaning dia menjadi business owner itu seperti apa gitu. Nah, retorika itu kayak bungkus. Jadi meaning itu isi, retorika itu bungkus. Ya. Nah, yang terakhir tadi ego ya. Semakin self orientation kita itu semakin gede, energi kita akan semakin conscious leadership kita itu akan semakin rendah. Tapi semakin kita itu nggak punya self orientation atau semakin kecil self orientation kita, energi kita akan semakin tinggi. Ya, seperti itu. Ya, oke, next. Nah, hal yang pertama kali yang kita lakukan ketika kita memahami tentang meaning itu adalah setting intention. Kita harus men-setting maksud kita. Tadi kalau lihat di peta kesadaran, tadi di prosesnya willingness itu adalah intention, ya, atau niat atau maksud. Kenapa? Energy flow where attention goes. Energi itu ngalir di mana perhatian kita. Kalau kita punya niat ke sana dan perhatian kita ke sana, energi kita itu kan gede ke sana. Ya, seperti itu. Nah, saya ada tools untuk kemudian mengetahui level meaning kita terhadap sesuatu. Next, Mas Aziz. Nah, prinsip dari Golden Cycle ya, ada 3 pertanyaan ini. What do I do? Ya, kemudian yang kedua, how do I do it? Dan yang ketiga adalah why I do it. Contoh, what do I do? Aku menjadi pengusaha. Teman-teman sini punya bisnis macam ini ya. What do I do? Aku menjadi seorang business owner. How do I do it? Gimana aku jalannya? Oh, aku begini, aku ngembangin marketing, aku memperbagi produk, aku gini, aku begini itu adalah apa? How do I do it? Pertanyaan ketiga, why I do it? Kenapa aku ngelakuin itu? Oh ya, supaya aku bisa menjadi kaya. Atau why I do it? Supaya keluargaku menjadi aku bisa bagian keluargaku, ya.
Why I do it? Oh, supaya bisnis ini bisa punya kebermanfaatan untuk banyak orang. Nah, semakin dalam level jawaban kita di why itu, di jawaban pertama kita itu menunjukkan level intention kita. Ya, kenapa? Apa yang terucap di kita di mulut kita yang pertama kali itulah menunjukkan level kesadaran kita. Teman-teman, ini bukan metodologi coaching yang Anda harus tanya kenapa begini gali, bukan itu ya. Justru kesadaran itu adalah respon awal kita. Contoh nih, what do I do? Aku sedekah. Ya, how do I do it? Aku sedekah begini. Why I do it? Supaya rezekiku lancar. Ya itulah level energinya, meaning kita segitu. Tapi kalau umpamanya why do I do it? Kenapa aku bersedekah? Ya ini karena Allah pengen aku seperti ini. Karena aku mengharap doa Allah. Itu energinya berbeda. Ya. Atau ada orang ngomong gini nih. Kita harus kaya, ya. Karena kalau kita kaya kita bisa bantu banyak orang. Kalau teman-teman belajar tentang consciousness, ya, maka sebenarnya yang dia inginkan itu adalah kalimat pertamanya apa? Kaya. Bukan bantu orang. Bantu orang itu adalah atributnya. Ya. Keinginan utama dia ya kaya, karena yang disebutin pertama kali itu adalah kaya. Tapi kalau dia ngomong gini, Mas, kan ini banyak banget ya, umat ini perlu ditolong, banyak orang susah gini-gini. Aku pengen punya bisnis yang gede, aku bisa kaya, bisa kemudian nyiptain lapangan kerja gini. Itu aku yakin, itu motivasinya lebih dalam. Kenapa? Yang pertama kali disebutin itu bukan kayanya, tetapi bantu orangnya. Ya, ini contoh bagaimana kita melihat intention orang. Atau nanti lebih kecil kita breakdown lagi ke pekerjaan. Contoh, tim kita menjadi seorang kasir. What do I do? Aku jadi kasir. How I do it? Oh, aku begini, aku teliti uangnya gini. Why I do it? Kenapa aku ngelakuinnya? Ya karena aku digaji sama Pak Aziz mamanya, ya. Ya itulah level intentionnya. Tapi kalau ngelakuinnya, oh karena aku jadi kasir, karena seneng, karena aku bisa sering doain orang. Energinya berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya ketemu dengan banyak para business owner yang kami dampingi dengan level bisnis yang karyawannya ratusan orang, 700 orang gitu ya. Dan kemarin juga kita ada juga salah satu perusahaan dari Lipo Group itu yang mudah-mudahan deal ya. ada minta pendampingan juga dengan Incentric untuk membangun culture perusahaannya. Saya meyakini bahwa ternyata urusan para business owner yang kadang terlupakan itu adalah urusan sesuatu yang abstrak kayak gini. Kalau kita ngomongnya kan teknis bisnis ya, begini, teksnya begini gitu. Itu benar, ya itu nggak salah, ya. Tapi kalau kita menjadi seorang business owner, level kita itu harus kita tingkatkan sampai kita itu punya meaning dalam bisnis. Dan itu yang menjadi energi yang luar biasa yang kita bisa lakukan. Ya, saya ketemu sama teman-teman yang cabangnya banyak, bahkan saya ketemu teman yang IPO yang apa gitu ya. Kita melihatnya itu wow keren, alah ada banyak yang bermasalah. Ya, banyak yang hidupnya itu nggak karu-karuan. Ya, banyak yang ditagihin ngalor ngidul sama investor. Ya, tapi kalau keluar Alphard ini bikin iri orang gitu ya. Ya, bahkan banyak yang bukan banyak sih, aku tahu ya. Ada yang kejebak untuk ke money laundry gitu. Ya, karena semakin bisnisnya gede, ujiannya semakin gede. Selama ada korupsi banyak di Indonesia, bisnis money laundry itu tetap akan jalan. Perlu uang koruptor itu perlu dicucikan, perlu dibersihkan gitu ya. Dengan apa? Ya gitu, incas ke perusahaan gini-gini. Untuk apa membersihkan? Nggak apa-apa. Aku masuk 100 miliar, jadi 50 miliar nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa. Yang penting uangku jadi uang yang bersih yang gitu-gitu. Gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi kadang hal-hal yang abstrak kayak gini itu sesuatu yang perlu dimiliki oleh para business owner. Bukan masalah karena level bisnisnya, bukan ya. Walaupun kita masih kecil, kalau kita meaning kita itu gede, itu akan jadi power yang luar biasa untuk kita bisa ke depan bangun bisnis kita. Ya seperti itu. Oke, next. Jadi gini, berikutnya di antara caranya ya, kita tuh ini sampai jam berapa nih Mas? 9. Oke Mas Jaman ya. Learning from the past ya. Ini saya senang mengutip kata-katanya Albert Einstein ya. Learn from yesterday, life for today. Ada sebuah film yang menarik
namanya kalau nggak salah Groundhog Day kalau nggak salah itu Tom Hanks tahun 93 nggak salah tentang hari marmut ya tentang hari marmut. Jadi ini di film dikisahkan ada seorang yang kejebak di loop waktu ya di loop waktu itu dia selalu berada di hari tanggal 2 Februari. Besoknya ketika dia tidur, dia bangun lagi, dia bangun di tanggal 2 Februari. Ya, yang lain ke tanggal 3 Februari. Besoknya lagi gitu sampai dia aduh, aku kok kejebak gini ya sampai dia bunuh diri supaya jangan-jangan mimpi aku tak bunuh diri aja biar dia bunuh diri hidup lagi, juga lahir di tanggal 2, hidup lagi di tanggal 2 Februari gitu. Itu menarik filmnya lucu banget. Gajian nggak dia pas tanggal 2 ya? Kenapa? Gajian terus itu. Mungkin ya. Kalau pas gajian tanggal 2 Februari ya. Tapi sama aja Pak, besoknya juga dia balik lagi. Minimal tanggal 1 belum habis. Nah, yang menarik di film itu cara dia untuk bisa lepas dari tanggal 2 Februari adalah dengan cara dia menemukan makna bahwa aku harus menjadi orang yang lebih baik di setiap tanggal 2 Februari. Jadi ketika dia tahu kalau nanti biasanya ada orang yang kecelakaan di situ gitu ya, penyebabnya adalah ada sampah atau apa. Nah, dia kemudian mengutin itu supaya nggak terjadi kecelakaan. Jadi dia selalu pengen membuat lebih baik di setiap tanggal 2 Februari. Ya, akhirnya dia keluar dari tanggal akhirnya dia keluar dari loop waktu itu. Ke tanggal 3. Ke tanggal 3. Nah, teman-teman, yang menarik dari film itu adalah sebenarnya kita hidup itu di mana? Di today, hari ini. Besok tomorrow kan? Tapi sebenarnya ketika kita bangun besok pagi, today. Bangun lagi, today lagi. Bangun lagi, today lagi. Sebenarnya kita itu hidup di tanggal 2 Februari kalau istilah di film itu ya. Filosofinya seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita pengen punya meaning yang kuat, punya energi yang kuat, punya konsep leadership yang kuat, yang kita lakukan simple. Bagaimana kita menjadi lebih baik di setiap hari dengan cara belajar dari hari yang kemarin. Karena every day is today. Besok pun today, besok lagi today. Karena kita hidup di today, gitu ya. Nah ini menarik ya yang dikatain sama Albert Einstein. Saya nggak tahu apakah film Groundhog itu terinspirasi dari quote-nya Albert Einstein atau enggak. Tapi itu sebuah menurut saya film yang penuh dengan pemaknaan ya untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Dan itu sebenarnya ajaran Islam ya bahwa hari ini lebih baik daripada yang kemarin gitu ya. Oke, next. Ya, next saja. Next saja. Ini teman-teman, ini ada sebuah grafik namanya The Dunning-Kruger Effect ya, Dunning-Kruger Effect. Mungkin jadi gini, orang yang energinya itu gede itu adalah orang yang punya openness, dia punya keterbukaan gitu. Ini adalah grafik antara konfidensi sama kompetensi. Biasanya gini, kalau kompetensi kita naik, biasanya konfidensi kita langsung naik. Ya, dulu waktu saya belajar taekwondo, ya, itu ketika dari ban putih ke ban kuning, wah itu kayaknya udah keren banget ya, padahal naik satu strip ya. Itu kalau saya pulang dari latihan taekwondo waktu saya SMP itu nggak mau ngelepas celananya biar disebut anak taekwondo gitu ya. Ternyata Pak di halte bis ya, saya mungkin saya lagaknya sok keren gitu ya, mungkin ya sok hebat gitu ya. Ada preman saya dihajar ngomar-ngomar gitu ya. Nggak tahu, nggak ada alasan tiba saya diantemin aja tiba-tiba. Mungkin saking orang Jawa bilang kemelente gitu ya Pak, nyombong gitu ya, gitu. Nah kayak gitulah kalau orang punya skill yang baru bertumbuh biasanya gitu. Nah, akhirnya apa? Dia kejebak di sini, di kompetensi yang tinggi. Dia sombong di sini. Dia merasa hebat di sini. Dia nggak mau, udah merasa kayak yang paling yes aja ya paling yes. Nah, orang yang berada di sini itu kasihan banget sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya kalau dia mau merendahkan hatinya, lebih openness, maka sebenarnya kompetensinya dia itu akan semakin naik sampai kemudian di level di sini ya, level pertengahan mature, kematangan antara nggak yang sombong, nggak yang juga yang insecure. Jadi orang yang sombong itu orang yang membatasi dirinya sendiri. Ya, harusnya dia menjadi lebih hebat, harusnya dia bisa menjadi lebih wow gitu ya. Kalau dia mau kemudian merendahkan
merendahkan hatinya gitu ya, punya apa namanya, punya kesadaran untuk itu gitu, untuk openness, untuk terbuka. Ya, saya merasakan tadi saya ngomong teman-teman ya, saya merasakan saya pernah berada di level pride, di level kesombongan itu, dan kemudian itu yang menjebak saya jadi gitu-gitu aja. Ya, saya dulu awalnya lulus kuliah itu sukses di usia muda, ya. Jadi usia 28 tahun itu saya sudah punya 8 mobil waktu itu. Karena saya nambang batu bara, saya dipercaya sama orang Chinese di Samarinda untuk jadi tradingnya juga, untuk nambang batu bara juga. Tapi di tahun 2010 sama Allah dibuat bangkrut gitu ya. Jalur hauling di stop masa, ditipu sama buyer, tambang banjirin warga di kampung dan seterusnya. Nah, ketika saya jatuh, ketika saya bangkrut, itu bisnis saya jatuh, ego saya nggak jatuh, gitu ya. Jadi kesombongannya itu tetap naik, dan itu yang bikin 10 tahun saya bangkrut gitu ya. Maksudnya naik turun nggak mentas-mentas dari kebangkrutan. Ya, saya iri teman-teman yang 2 tahun bangkit, 3 tahun bangkit. Jadi penyebabnya apa? Ya karena saya nggak openness, karena saya sombong gitu. Oke, next Mas. Nah, ini kalau tentang retorika. Tadi kan rumusnya apa? Meaning dikalikan retorik dibagi sama ego. Nah, teman-teman, jadi kalau orang yang punya conscious leadership, level keputusannya atau level komunikasinya itu sampai di level aesthetic decision atau keputusan yang indah. Jadi biasanya kalau kita standar berkeputusan kan 2 ya, baik atau benar salah sama baik buruk. Tim kita berbuat salah, oke, ya, atau anak kita berbuat salah, oke ya, kita ngomongin. Tapi kalau kita ngomongin dia sambil mempermalukan di depan umum, itu baik atau enggak? Enggak. Artinya benar tapi nggak baik. Nah, kalau teman-teman nanti itu pengen punya energi yang gede untuk punya conscious leadership, maka keputusan tadi itu nggak cuman benar salah, nggak cuman baik buruk, tapi kita naikkan level ke indah dan tidak indah. Sehingga keputusan yang kita buat adalah keputusan yang benar, yang baik, dan satu lagi yang indah. Ya, kalau kita di level itu, energi kita, ya, conscious leadership kita itu semakin naik. Ketika kita punya retorika yang indah tadi itu. Mungkin saya punya sedikit kasus di rumah ya, yang saya selesaikan. Jadi anak saya itu males ya, kayak bapaknya. Sulit untuk bersihin, namanya Gen Z ya, anak SMA kelas 2, sulit bersihin kamar tidurnya gitu ya. Kadang makanan juga gitu, habis makan malam piringnya nggak cuci, tetap ditaruh di kamar, terus kemudian ibunya, neneknya datang ngamuk-ngamuk gitu ya. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu. Nah, waktu itu istri saya ngamuk-ngamuk tuh karena dia nggak bersihin kamar tidur, dan selalu diomongin sampai bilang gini, Mas, aku itu sudah memrengen ngomong, memrengen tuh bilang mulutnya udah kayak kok nggak, anaknya nggak berubah, coba kamu sampai tuh coba marahin juga dia gitu ya. Saya mikir kalau saya marahin dia, iya nggak nyelesain masalah, tambah stres anak saya gitu ya. Akhirnya saya lakuin, udah nggak saya nasihatin hari itu, tapi seminggu setelah itu ya saya ajak ngafe, ya ngafe, saya ngomong ke anak saya, Dok, kemarin tuh kayaknya ibu marah deh sama kamu, hari-hari kok ngamuk marah gini, apa sih yang terjadi? Ya coba ceritain ke bapak. Cerita bla 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 bla, panjang cerita. Nah kan gini pak, sebenarnya aku udah berubah pak, tapi karena nggak tahu ibu tuh pas aku ini kok pas dia datang sehingga aku gitu ya. Lalu dia cerita panjang. Habis itu saya ngomong ke anak saya, Dok, boleh nggak aku ngasih pandangan, boleh nggak aku ngasih perspektif? Iya pak. Dia ngomong iya pak, saya ngomong satu kalimat aja, kan sebenarnya gampang banget kan, cuma bersihin gitu berapa menit toh, selesaikan masalah. Iya sih pak, gitu aja. Nah ini contoh membuat aesthetic decision ya. Jadi ketika kita, apalagi anak muda sekarang ya, anak Gen Z dan sebagainya, kita harus kasih pendekatan interaksi gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita dengan instruksi gitu ya, atau mungkin kita dengan edukasi, mereka diinstruksi nggak mau, diedukasi juga mental gitu ya. Maunya apa? Dibangun interaksi, didengar dulu.
setelah didengar, kemudian kita ngomong, bisakah minta permission, kita minta izin, bisakah aku ngasih masukan? Ketika dia ngomong iya, maka apa yang kita omong itu akan masuk ke dalam hatinya. Nah, ini contoh ketika kita bisa membuat namanya aesthetic decision. Karena seorang leader, seorang business owner ketika menghadapi masalah, ketika dia nggak reaktif, ketika dia memberikan konfirmasi, disitulah retorika yang dia kerjain. Ada sebenarnya materi kami ada namanya company retorik ya. Itu bagaimana sih kita bisa membuat retorika ya ke tim, sehingga tim itu kita kadang cukup ngomong dengan satu kalimat, dua kalimat, dia itu langsung bisa berubah. Kalau kita nggak maunya kan ngomel aja ngomong gitu ya. Oke, next mas. Next aja, satu kali lagi. Terus next. Next gitu lagi. Okay. Nah, terakhir mungkin saya karena nggak bisa bahas semuanya karena waktunya terbatas. Kalau kita ingin jadi seorang leader yang hebat, ya, yang punya conscious leadership, yang punya energi yang gede, ya, kita harus taking off atribut. Kita harus meletakkan atribut. Apa atribut itu? Atribut itu adalah jabatan, gelar, personal branding, apapun juga itu atribut. Ya, contoh mungkin gini. Mas, teman-teman undang saya di sini. Atribut saya siapa? Oh, Aris Diansyah, konsultan, customer experience, ya, di embel-embeli, nyebutnya coach lah gitu. Itu semua atribut. Ya, dan saya datang ke sini bukan sebagai coach, bukan sebagai siapa, tapi saya datang sebagai Aris Diansyah. Ya, itu yang saya lakukan. Nah, kata-kata gini nih mirip tapi beda makna. Contoh, general manager GM yang Aris sama Aris yang GM itu dua hal yang berbeda. Kalau Aris yang GM, ya, Aris yang GM, maka yang akan banyak keluar itu adalah atributnya, GM-nya, ya. Sehingga mungkin sering kalau kita diajari di manajerial atau mungkin kita harus masking ya, kita harus kalau gini ketemu jadi manajer seperti ini, kalau kita ketemu ini masking pencet jadi ini gitu. Nah, kalau dalam teori conscious leadership kita nggak pakai itu, justru kita pakai yang kedua, yaitu GM yang Aris. Orang tahu kalau aku jadi GM, tapi kemudian orang tahu bahwa ketika saya hadir jadi GM, saya hadir sebagai seorang Aris. Kenapa? Kalau ini jam tangan atribut, kalau aku lepas jam tangan, harusnya terjadi saya. Tapi banyak orang karena kebanyakan atribut, kebanyakan masking, akhirnya apa? Dia kehilangan jati dirinya sendiri. Itu yang membuat trust issue. Gaya lu mentang-mentang kamu GM, ya, padahal kamu juga cuma ngomong doang, kita tahu kok sejatinya lu seperti apa gitu. Nah, maka next mas, kita itu nantinya menjadi orang yang autentik, ya, menjadi leader yang autentik, yang murni gitu, ya. Nah, degree autentik ini, jadi ketika what I feel, apa yang aku rasa, dengan what I think, what I say, what I think-nya gajah, what I think-nya kotak, what I say-nya kotak, what I do-nya kotak, ini namanya orang yang kongruen. Jadi orang yang kongruen itu adalah orang yang pikirannya A, ya, yang dikatain A, yang dilakuin A, tapi hati kecilnya sebenarnya bukan yang A. Itu namanya orang yang kongruen. Dan itu orang yang capek nantinya, ya. Dia baik tapi dia akan capek karena dia akan capek untuk berpura-pura. Gitu. Ya. Nah, ada lagi tipe fake. What I feel-nya gajah atau what I feel-nya A, what I think-nya B, what I see-nya C, what I do-nya D. Itu orang yang fake. Apa yang di dalam hatinya dia, apa yang dipikirkan itu beda sama apa yang diucapkan sama apa yang diomongin. Tapi minimal yang diucapin sama diomongin sama. Namanya orang yang fake, ya, orang yang palsu. Ya. Nah, ada lagi ini yang bahaya. What I feel-nya A, what I think-nya B, what I say-nya C, what I do-nya D. Itu orang yang dishonest, ya. Kalau mungkin orang yang NPD atau mungkin orang yang bipolar gitu ya. Wah, kalau ada orang tipe seperti ini di perusahaan Anda, salah satunya cara dikeluarin, ya. Orang NPD itu sudah nggak sulit untuk dirubah gitu. Karena apapun yang kita lakuin nggak akan bisa menyembuhkan orang seperti itu. Karena kita akan jadi lilin buat mereka, ya. Itu. Nah, itu orang yang dishonest, ya. Orang yang bukan palsu lagi, yang pembohong dan seterusnya, dishonest. Nah, yang orang yang autentik adalah ketika what I feel-nya itu